warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inum di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura mendung tuh, mendung. Nggak panas ya, mendung. Oke, mendung. Dan hari ini Inum di Singapura itu akan sharing kepada teman-teman ada kisah inspiratif buat teman-teman ya. Jadi menjadi tenaga kerja ke luar negeri itu adalah hal yang tidak mudah. Kita harus meninggalkan keluarga, anak, suami, ataupun sebagainya, orang-orang yang kita cintai. Dan pergi kerja ke luar negeri itu ada berbagai macam alasan. Kenapa mereka itu mau bekerja ke luar negeri. Dengan berat hati harus meninggalkan keluarga tercintanya. So, hari ini tuh Singapura akan menceritakan sebuah kisah yang inspirasi banget buat teman-teman ya. Yang di awal-awal kerja di Singapura itu Mbak ini tuh nggak betah tuh. Selama 4-6 bulan tuh nggak betah. Kepingin pulang. Ya biasa ya, namanya juga kerja di luar negeri nggak ada yang enak gitu ya. Namun akhirnya dengan kesabaran dan ketekunan Mbak ini itu akhirnya bisa bertahan sampai 4 tahun di negeri Singapura gitu. Jadi kisahnya adalah seperti ini, langsung saja. Jadi kita sebut saja namanya Mbak Siti yang berasal dari Ponorogo ya. Karena dia berasal dari keluarga yang tidak mampu ya. Dari keluarga yang kurang mampu, tidak mampu bisa dibilang begitu. Dan akhirnya dia itu menjadi minder ya, menjadi minder dan sampai-sampai tetangganya itu menggunjing keluarganya karena saking tidak mampunya. Pernah tetangganya itu mencemooh dia karena rumahnya itu seperti kandang kambing. Dari situlah Mbak Siti ini mempunyai tekad, aku anak orang yang tidak mampu, aku tidak berpendidikan. Akhirnya jalan satu-satunya adalah pergi atau bekerja ke luar negeri. Berawal dari situ akhirnya Mbak Siti mulai mencari informasi PT atau agensi. Akhirnya masuk ke PT. Setelah masuk ke PT beberapa bulan, akhirnya Mbak Siti terbanglah ke luar negeri dengan tekad ya, karena gunjingan tetangga tadi ya, pernah dibilang sakit hati lah, intinya tuh sakit hati karena dibilang ya itu tadi rumahnya sudah gubuk reot seperti kandang kambing kayak gitu. Akhirnya ke luar negeri, masuk PT dan bekerjalah, tibalah di Singapura. Setelah tiba di Singapura, ternyata tak seindah yang dibayangkan, tak seindah yang orang-orang posting di Facebook, di sosial media. Begitulah cerita dari Mbak Siti tersebut. Akhirnya Mbak Siti telah bekerja di rumah majikan selama 4 bulan. Mbak Siti itu menangis karena tidak betah, karena majikannya cerewet, mengaku bahwa majikannya cerewet, majikannya pelit. Dan dia pun menelpon orang tuanya. Setelah menelpon orang tuanya, akhirnya orang tuanya pun tidak bisa berbuat apa-apa ya teman-teman. Karena kenapa? Ya karena orang tuanya pun tidak mampu, harus berbuat bagaimana gitu. Dari situlah sering-sering telepon si Mbak Siti kepada orang tuanya, terus orang tuanya juga memotivasi dia jelasnya gitu. Dan akhirnya orang tuanya itu berkata, Siti, apa kamu lebih baik pulang aja karena ibu dan bapak pun juga nggak bisa membantu kamu. Begitulah ceritanya. Akhirnya si Mbak Siti ini tuh bertekad kalau aku pulang nggak ada orang lain yang bisa merubah nasib aku, nggak bisa yang membanggakan orang tuaku, bukan orang lain, kayak gitu. Akhirnya dari sinilah Mbak Siti bertahan. Dari motivasi dan pikirannya yang seperti itu, kalau bukan diri aku sendiri, nggak ada yang bisa merubah nasib aku. Begitu. Akhirnya berangkat dari pikiran
doktrin seperti itu. Gak ada orang yang mampu merubah nasibku selain diri aku sendiri. Gak ada yang membahagiakan kedua orang tuaku selain aku sendiri. Kalau aku pulang aku harus bayar denda, sedangkan aku orang gak punya, begitu intinya. Akhirnya Mbak Siti bertahan di situ. Setelah bertahan di situ, akhirnya dengan kesabaran dan tekadnya yang benar-benar luar biasa itu, akhirnya Mbak Siti bertahan sampai 4 tahun, dan akhirnya Mbak Siti membahagiakan orang tuanya. Jerih payahnya berhasil membangunkan rumah istana yang bagus buat orang tuanya, sehingga tidak ada lagi orang yang mencemooh dia, yang mengejaknya bahwa dia itu rumahnya gubuk reot, rumahnya kayak kandang kambing. Akhirnya semua orang yang pernah menghinanya itu terdiam, karena Mbak Siti telah membanggakan kedua orang tuanya, menjunjung derajat tinggi orang tuanya, membangunkan istana yang megah buat orang tuanya. Jadi dari sini buat teman-temanku yang khususnya pemula yang nggak betah, nggak keras, dan motivasi aja hidup kalian sendiri. Kalau bukan diri aku yang merubah nasib, tidak akan bisa orang lain merubah nasib aku, hanya diri aku sendiri. Jadi begitulah kisah inspirasi dari Inem buat kalian. Semoga aja memberi inspirasi buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.